semuanya, apa kabar? Berharap Oma Opa semuanya dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Oma Opa yang terkasih, mari kita bersama bernyanyi Mars Usia Indah. Oma Opa yang terkasih, kita bertemu kembali dalam Lilin Sukacita. Selalu ada sukacita yang menaungi kehidupan kita bersama. Oma Opa yang terkasih, beberapa bulan ini kita semuanya stay at home. Kita di rumah aja. Kita nggak bisa bertemu dengan rekan-rekan kita yang lainnya. Tapi Oma Opa yang terkasih, semoga itu semua tidak mematahkan semangat kita. Semoga itu semua tidak memudarkan hati kita yang terus bergembira. Jangan sampai kita patah semangat, jangan sampai kita kemudian lesu walaupun kita di rumah aja. Karena hati yang gembira adalah obat. Kita mau bernyanyi bersama ya Oma Opa, hati yang gembira. Oma Opa, mari kita bersatu hati dalam doa pembuka. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk penjagaan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Kami mengucap syukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami dapat bertemu kembali melalui persekutuan usia indah di dalam lilin sukacita. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati persekutuan kami ini, kiranya juga Tuhan yang mau menyiapkan hati kami di dalam nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan persekutuan kami ini, dan kami mau menyerahkan ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oma Opa, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Hadi. Namun sebelumnya mari kita bersama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi bersama, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud
Bapak dan Ibu, Opa dan Oma di Persekutuan Usinda Online pada hari Rabu pagi tanggal 27 Mei 2020, kita sungguh bersyukur kita boleh bertemu tatap muka secara online di dalam kasih karunia kekuatan Tuhan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi Bapak, Ibu, Oma dan Opa terkasih. Sebelumnya kita bersama-sama membaca Alkitab, merenungkannya dengan tema meneladani kesabaran Tuhan. Dari surat 1 Petrus pasal 3 ayat 12 sampai 18, kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang penuh anugerah, kami bersyukur kami boleh bertemu di Persekutuan Usinda Online dengan video lilin sukacita ini. Oleh karena kasih karunia, kasih setia Tuhan, pimpinlah kami dalam perenungan pembacaan firman-Mu, untuk kami sungguh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Tolonglah hamba untuk menyampaikannya dengan jelas, dan kami dapat melakukannya di dalam kekuatan pimpinan dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sungguh mengenal dan mengasihi kami, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak dan Ibu, Opa yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan dalam surat 1 Petrus pasal 3 ayat 12 sampai 18 saya akan bacakan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga, karena kebenaran kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada bagimu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Yang berbahagia kita membaca dan memelihara firman ini dalam kehidupan sehari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Opa, dan Oma yang terkasih dalam kasih Kristus, Shalom. Tidak ada seorang pun yang ingin hidup susah atau menderita. Tetapi seringkali penderitaan memang tidak dapat dihindari. Ketika hal itu terjadi, maka nasihat Rasul Petrus dalam suratnya 1 Petrus 3 ayat yang ke-12 sampai 18 ini patut kita perhatikan. Lalu bagaimana orang percaya harus bersikap menghadapi penderitaan itu dengan teladan Kristus? Pertama, jemaat harus berbahagia dan bukan takut atau gentar. Kita perhatikan ayat 14. Mengapa? Sebab jika jemaat menderita karena kebenaran dan bukan karena telah berbuat kejahatan, maka penderitaan ini merupakan suatu pengorbanan yang diperkenan Allah. Bukankah tidak ada hal yang lebih mudah selain hidup dalam perkenan Allah? Kedua, jemaat harus tunduk kepada otoritas, wibawa, kuasa Kristus sebagai Tuhan yang memegang hidup, bahkan menguasai kehidupan semua orang, sehingga jemaat dapat mempercayakan dirinya sepenuhnya ke dalam tangannya. Kita perhatikan ayat 15a maksudnya. Ketiga, jemaat harus memberi jawaban kepada semua orang tentang pengharapan iman orang percaya, yakni pekerjaan yang sedang Allah genapi dalam hidup umatnya melalui penderitaan karena meneladani kebenaran Kristus, sehingga menjadi kesaksian bagi dunia yang tidak dapat dibantah, karena kita sesungguhnya anak-anak Allah. Kita perhatikan ayat 15b sampai 16. Keempat, jemaat menjadikan hidup Tuhan Yesus sebagai teladan kesabaran dan sumber ketahanan
ketekunan orang percaya ketika harus menderita karena kebenaran Kristus. Kita perhatikan dalam ayat 17 sampai 18. Kita sebagai orang percaya sangat memerlukan kesabaran di tengah penderitaan yang seharusnya kita tidak tanggung. Mengapa? Karena kesabaran adalah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, dan kesabaran merupakan salah satu kualitas hidup iman, kehormatan bagi murid Kristus menjalani penderitaan karena kebenaran mengikuti Kristus. Tuhan Yesus mengalirkan kehidupan kesabaran yang sempurna, yang teruji melalui penolakan serta kekerasan yang dialaminya selama berada di dunia. Belajar bersabar berarti belajar untuk menjadi semakin serupa seperti Yesus. Selanjutnya, perlunya bersabar adalah kita belajar untuk mengerti dan mengalami saat yang ditentukan oleh Allah yang membuat segala sesuatu indah dan pimpinan Allah sempurna pada waktunya masing-masing. Termasuk ketika kita mengalami penderitaan, kesabaran berarti menaklukkan diri pada rencana kehendak Allah, tidak mencari jalan sendiri secara duniawi, melainkan memohon tuntunan dan kekuatan kasih karunia dari Tuhan. Orang yang mengalami kairos atau waktu kesempatan dan anugerah Allah akan menikmati berkat yang lebih besar daripada mereka yang menentukan waktu mereka sendiri. Selain mengerti dan mengalami saat yang ditetapkan Allah, kesabaran juga membuka pengalaman yang lebih dalam akan kemahakuasaan dan kedaulatan Allah, kasih pemeliharaan, penjagaan serta kebaikan Allah. Kita akan mendapati bahwa Tuhan senantiasa mencukupkan apa yang kita perlu dan butuhkan. Alasan berikut mengapa perlunya kesabaran, bahwa kita akan mengenal indahnya proses yang Tuhan hadirkan dalam perjalanan hidup kita mengikuti Dia. Banyak orang ingin segera mendapatkan, segera mau sampai di tempat tujuan. Memang tidak ada salah memiliki tujuan dalam hidup ini, namun obsesi dan ambisi untuk tiba pada tempat tujuan itu bisa menghindarkan kita untuk menghargai betapa pentingnya proses yang sedang terjadi. Sesungguhnya, pembentukan Tuhan atas diri kita terjadi dalam proses dan bukan hanya pada saat kita tiba pada tujuan yang kita mau capai. Selain beberapa alasan di atas, maka alasan lain perlunya kesabaran adalah akan terjadi koreksi terhadap arah yang salah ketika kita belajar sabar. Mereka yang tidak sabar akan begitu gampang menabrak dan mengambil tujuan pilihan yang salah. Setelah sadar, koreksinya jauh lebih sulit. Sebaliknya, orang yang memiliki kesabaran tidak mudah tersesat, karena dalam ketenangannya, ia akan mengenal dan peka akan pimpinan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa kesabaran menggambarkan sikap hidup yang bijaksana. Kita bisa lihat dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 19. Kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Kita lihat bisa Pengkhotbah 10 ayat 4. Kesabaran bukanlah tujuan akhir bagi dirinya sendiri, melainkan hal ini berkaitan dengan esensi yang lebih tinggi daripada sekedar karakter manusiawi. Kesabaran membawa kita ke dalam semakin keserupaan dengan Kristus. Dengan mempelajari kesabaran Tuhan Yesus Kristus, kita semakin dipersatukan dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita semakin mengenal Dia lebih dalam dan bertumbuh. Selanjutnya, kesabaran mengerjakan ketekunan dan stamina untuk berjalan di dalam jalan Tuhan dengan setia, dengan tekun. Dan dengan kesabaran kita akan menuai keberhasilan yang sejati dalam menggenapkan rencana kehendak Tuhan dalam kehidupan kita seutuhnya. Banyak orang gagal bukan karena tidak tahu apa yang harus dikerjakan, juga bukan karena tidak ada modal, bakat, atau kemampuan, melainkan karena tidak memiliki kesabaran yang cukup. Akhirnya, semua pekerjaan yang dipercayakan Tuhan dalam hidupnya akan menjadi terbengkalai. Pada akhirnya, orang yang belajar sabar akan menuai sukacita yang sejati. Tuhan Yesus mengatakan agar kita meminta berdoa, sehingga kita menerima, dan di situ sukacita menjadi penuh. Dalam Injil Yohanes 16 ayat 24. Ada kalanya, lebih baik menanti Allah bertindak daripada berusaha membuat segala sesuatu terjadi menurut kehendak keinginan kita. Ada contoh dari suatu kisah di Alkitab. Dan hal itu merupakan pelajaran yang dapat kita lihat jelas saat Daud menolak membunuh Saul, meski raja itu berusaha membunuhnya. Kita bisa melihat dalam 1 Samuel pasal 23, 24. Ketika Saul seorang diri di dalam dan dalam posisi yang lemah,
Pengikut Daud memberitahukan bahwa itu merupakan kesempatan yang Allah berikan untuk mengambil alih kedudukan sebagai raja yang memang sudah menjadi haknya. Namun Daud menolak dan berkata, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, karena orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia." Setelah Saul meninggalkan gua, Daud berseru kepadanya, "Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau." Daud tahu Allah telah memilihnya menjadi raja, namun ia pun tahu membunuh Saul bukanlah cara yang tepat untuk memuluskan jalannya menjadi raja. Ia menanti Allah menyingkirkan Saul dari tahta. Adakah suatu rintangan antara kita dan sesuatu yang sesungguhnya menjadi hak kita? Kita percaya itu adalah kehendak Allah, tapi waktu dan cara untuk mendapatkannya tampak tidak tepat. Pikirkanlah masak-masak dan tekunlah berdoa sebelum mengambil jalan yang buruk untuk menuju suatu tujuan yang indah. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih, mau melatih kesabaran, berlatihlah melalui berdoa. Berdoa adalah sikap menanti apa yang Tuhan akan lakukan atau permohonan kita. Doa merupakan suatu latihan rohani yang akan menjauhkan kita dari sikap acuh tak acuh, ketidakpedulian yang akhirnya lambat laun mematikan gairah kita untuk berharap. Doa sekaligus untuk melatih kita bersabar dalam penantian kita akan jawaban Tuhan. Apapun jawaban doa kita dari Tuhan. Di sisi yang lain, bukan hanya doa yang membentuk kesabaran kita, melainkan kesabaran akan mengarahkan kita kepada Allah di dalam sikap berdoa yang diperkenan oleh Allah. Kecenderungan orang yang tidak suka doa adalah orang yang tidak sabar. Mereka mau segera mendapatkan dengan cara dan waktu sendiri, bahkan secara instan. Biasanya orang-orang seperti itu tidak akan membuang-buang waktu dengan menantikan Tuhan di dalam doa-doa mereka. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Ketidaksabaran tidak mungkin harmonis sehaluan dengan kehidupan doa. Sebaliknya, mereka yang sabar akan lebih mudah untuk tergerak ke dalam pengharapan yang berdoa. Karena kesabaran orang percaya adalah kesabaran menantikan dan berdiam di hadapan Tuhan. Maka ini tidak mungkin tidak membawa seseorang dalam sikap berdoa di hadapan Tuhan. Kesabaran yang asal dari Tuhan ini mendorong kita untuk terus mencari, meletakkan pengharapan di dalam dan bergantung kepada Tuhan. Mencari, berharap dan bergantung kepada Tuhan, semuanya tertakup dalam kehidupan doa. Relasi yang akrab dan intim, dan hidup orang percaya dengan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya terus Tuhan menolong kita untuk bertumbuh dalam kesabaran yang dianugerahkan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kita dimurnikan. Selamat menjalani hidup dalam penuh kesabaran untuk menanti datangnya hari Tuhan. Renungan bagi kita bersama. Yang pertama, pribadi seorang Kristen sejati tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi yang membuatnya menderita. Bahkan ketika ia diperlakukan tidak adil, tidak benar, ia tetap sabar. Karena kebenaran Kristus bukan hanya tidak membalas, melainkan mengampuni dan berbuat kebajikan. Yang kedua, ada suatu janji Tuhan yang indah bagi umatnya yang sedang mengalami penderitaan, yaitu Tuhan yang telah berkenan mengizinkan kita mengalami penderitaan, tidak akan pernah berhenti menopang, memberi kekuatan dan menghibur kita. Allah yang mengizinkan anak-anak yang menderita juga turut menanggung penderitaan itu di dalam dan melalui pribadi dan karya Kristus bagi kita. Yang ketiga, dengan mengacu kepada Tuhan Yesus, Rasul Petrus ingin mengarahkan harapan di dalam mereka yang sedang menderita karena Kristus. Kristus menang dalam kematiannya. Mereka pun demikian. Kematiannya menghapuskan kuasa dosa. Kebangkitannya mengalahkan kuasa maut. Karena itu, bagi orang percaya, menderita demi kebenarannya adalah jalan menuju kemenangan. Jika Tuhan mengendaki kita menderita karena berbuat sesuai kebenaran firman-Nya, bagaimana respon kita? Ingat ada lagu di Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika merenungkan tentang kesabaran Tuhan, maka sebagai keluarga kerajaan Allah, kita diajak untuk bersyukur
sebab punya Tuhan yang besar dan dahsyat. Ia begitu mengasihi kita sehingga melalui anaknya Yesus Kristus, ia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Sekaligus mengingatkan kita untuk tetap percaya, tetap setia. Tuhan Yesus pasti bertindak membela umatnya yang diperlakukan dengan semena-mena. Tidak selamanya ketidakbenaran dan ketidakadilan akan berkuasa dalam hidup ini. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan, membiarkan atau melupakan hidup anak-anaknya. Tuhan memberkati dan menyertai kita selalu. Amin. Bapak, Ibu, Opa, dan Oma terkasih, ada nas hafalan bagi kita semua. Dalam Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh kesabaran Kristus kami masih diberi kesempatan dan anugerah untuk berbenah diri, dimurnikan untuk mengalami pembentukan Tuhan. Kami percaya segala yang terjadi di dunia ini dalam kendali-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau berkenan membela kami sebagai orang percaya yang benar dan setia kepada firman Tuhan ketika menghadapi berbagai persoalan hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berotoritas berkuasa. Amin. Oma Opa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan mari sekarang kita merespons firman Tuhan itu dengan menyanyikan lagu Saya Mau Ikut Yesus. Di dalam keadaan apapun di kehidupan kita, mari kita senantiasa ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih, mari kita melanjutkan dengan doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa tutup berkat. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah datang ke dalam dunia dengan teladan kesabaran, menderita, mati, dan bangkit bagi kami. Sehingga dengan kuasa Kristus yang telah mati dan bangkit itu, kami boleh dikuatkan, diberikan kesabaran untuk menghadapi penderitaan yang tidak harus kami tanggung dalam rangka mengikuti Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup di tengah-tengah pergumulan dunia ini. Bapa, pada saat ini Tuhan kami bersatu hati berdoa untuk Bapak, Ibu, Opa, dan Oma yang Tuhan sudah anugerahkan hari yang terindah, hari ulang tahun tambah usia di tanggal 21 sampai tanggal 27 Mei 2020 ini. Baik untuk Ibu Ellen Salim, Ibu Emilia, Ibu Sugiyati Heltanto, Ibu Desi, Bapak Thomas Herman, Bapak Rudi Walandau, Ibu Xiao Ciap Miao. Biarlah sungguh Tuhan tambahkan kasih karunia, kasih sayang, dan kasih setia Tuhan untuk senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan pertumbuhan iman yang tetap setia, tekun, sabar di dalam menjalani kehidupan ini bersama dengan cinta kasih Tuhan yang tiada berkesudahan. Berkatilah untuk kehidupan pribadi, keluarga besar, anak, mantu, cucunya. Terima kasih ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami mohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk Oma yang sedang mengalami kelemahan tubuh sakit penyakit, yaitu Ibu Tan Sun Lee. Tuhan, Kau mau pulihkan pasca operasi kondisi ginjalnya yang kurang baik, untuk terus diberikan kekuatan imannya, untuk terus semakin percaya setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan tolong untuk pemulihannya ya Bapa. Dan juga untuk Opa dan Oma yang senantiasa setia mengikut Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan menolong untuk diberikan kesabaran sesuai teladan Kristus, kesehatan, sukacita, dan tetap bersyukur di dalam menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 ini, untuk tetap tinggal di rumah bersama keluarga masing-masing. Biarlah iman pengalaman kasih semakin bertumbuh, dan semakin hari Tuhan tambah-tambah kelimpahan kasih karunia dan berkat yang dari Allah. Kami mau bersama-sama Tuhan mengakhiri persekutuan Usinda online ini, Lilin Sukacita ini, dengan memohon berkat dari Allah. Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati kepada kebangkitan Kristus, Gembala Agung segala domba, kiranya memperlengkapi kami dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kami apa yang berkenan kepadanya oleh dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Biarlah pertolongan Roh Kudus senantiasa menjadikan kami kekuatan, penghiburan, dan juga ketertiban untuk menjalani kehidupan dengan kesehatan yang dari Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit pada saat ini. Biarlah kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oma Opa, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada hari ini.
Tetapi jangan ditutup dulu videonya karena ada pengumuman yang disampaikan oleh Penatua Imelda. Mari kita bersama-sama mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam kenal, saya Imelda, Penatua Pendamping Komisi Usinda yang baru. Meskipun kita belum bisa bertatap muka, tapi kita bisa bertegur sapa melalui WhatsApp grup Komisi Usinda. Kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling sharing, berbagi cerita tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oma-opa juga boleh mengikuti seri doa Prapentakosta yang diadakan secara online. Dan kita tetap setia mengikuti Lilin Pengharapan yang tiap pagi Ibu Linda bagikan melalui info grup Komisi Usinda. Oma Opa jangan lupa juga ya, tetap semangat dalam menghafal ayat-ayat hafalan yang diberikan di dalam Lilin Sukacita. Untuk ayat hafalan minggu lalu, Oma Opa masih ingat? Ya, betul. Dari Yesaya 6 ayat 8. Jangan lupa juga ditulis di buku kecil dan kertas kecil. Nanti kertas kecilnya kita bawa pada saat kita bisa berkumpul, bersekutu kembali di Kriya Kasih. Tetap jaga komunitas, karena komunitas akan menjaga kita. Tetap semangat Opa Oma, jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, jaga kebersihan, imun tubuh akan meningkat. Mari kita terus menjalani kehidupan ini bersama Yesus Kristus, Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia adalah setia dan adil. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik buat kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.